Pin upacara memasuki lapangan upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat. Tegak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara Hari Anti Narkotika Internasional Kamis 26 Juni 2014. Diam. Laksanakan. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila dipimpin oleh pembina upacara, diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Bacaan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Siap. Laksanakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Amanat pembina upacara, barisan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat, di tempat. Gerak. Yang terhormat mohon maaf. Yang terhormat para kader Badan Narkotika Nasional, khususnya para guru bimbingan konseling. Yang saya hormati para perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya hormati perwakilan dari lembaga swadaya masyarakat pemerhati masalah narkoba. Yang saya hormati para perwakilan pendidik, para guru dari beberapa lembaga pendidikan. Yang saya hormati seluruh staf Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Yang saya hormati para anggota lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat yang turut menghadiri acara kita pada pagi hari ini. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan para perwakilan siswa, pelajar, dan mahasiswa. Pada kesempatan upacara dalam rangka memperingati
Hari Anti Narkoba Internasional saat ini yang sedang kita laksanakan, saya akan membacakan sambutan dari Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional pada peringatan Hari Anti Narkoba Internasional tahun 2014. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya. Pada tahun ini kita dapat memperingati Hari Anti Narkoba Internasional atau HANI tahun 2014 yang setiap tahunnya diperingati pada tanggal 26 Juni oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Peringatan ini sebagai suatu bentuk keprihatinan terhadap permasalahan narkoba di dunia yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tema HANI tahun ini adalah Drug Use Disorder are Preventable and Treatable. Pengguna narkoba dapat dicegah dan direhabilitasi. Tema ini mengandung makna bahwa pengguna narkoba adalah orang sakit. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk berhenti dari kebiasaan mengkonsumsi narkoba dan membutuhkan rehabilitasi dengan harapan mereka dapat kembali untuk melaksanakan fungsi sosial mereka sebagai anggota masyarakat secara normal. Mereka berhak untuk memperoleh kehidupan yang sehat. Tema ini sangat inspiratif, mengandung harapan kita semua untuk menyelamatkan pengguna narkoba. Mereka dapat dicegah agar jumlahnya tidak bertambah. Mereka juga dapat direhabilitasi agar pulih sehingga permintaan terhadap narkoba menjadi menurun. Dengan upaya mengintegrasikan penindakan terhadap permasalahan narkoba, diharapkan akan berdampak kepada penyelesaian masalah narkoba di Indonesia. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa capaian dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pada aspek pemberantasan, menunjukkan adanya peningkatan hasil pengungkapan kasus dan jumlah tersangka kejahatan peredaran gelap narkoba, serta pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari kejahatan narkoba. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, telah terungkap 108.701 kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka sebanyak 134.117 orang. Hasil pengungkapan tindak pidana pencucian uang sebanyak 40 kasus dengan nilai aset yang disita sebesar 163,1 miliar rupiah. Pada aspek pencegahan, telah dilakukan upaya peningkatan, ekstensifikasi dan intensifikasi komunikasi, informasi, dan edukasi P4GN, mulai dari usia dini sampai usia dewasa, secara luas ke seluruh pelosok Indonesia, dengan memanfaatkan sarana media cetak, elektronik, maupun media online, serta tatap muka secara langsung kepada seluruh komponen masyarakat.
Di sisi lain, telah terbangun kesadaran, kepedulian, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga diri, keluarga, lingkungannya dari bahaya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara swadaya, baik di lingkungan pendidikan, lingkungan tempat kerja, maupun di lingkungan masyarakat. Dalam upaya rehabilitasi pengguna narkoba, selama kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, telah direhabilitasi sebanyak 34.467 residen, baik melalui layanan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial di lembaga-lembaga rehabilitasi milik pemerintah dan masyarakat. Meskipun sudah banyak capaian yang dihasilkan dalam upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, namun masih banyak hal yang membutuhkan perbaikan dan upaya penyempurnaan serta kerja keras kita bersama. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, dari hasil survei-survei tentang penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia cenderung naik dari tahun ke tahun. Pada survei tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 2,2% atau sekitar 4,2 juta orang, yang terdiri dari pengguna coba pakai, pengguna teratur pakai, maupun pecandu. Namun masih berada di bawah angka proyeksi prevalensi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan hal tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Permasalahan pertama adalah permasalahan tentang pemulihan terhadap pengguna narkoba. Sampai saat ini, pelayanan rehabilitasi medis maupun sosial di Indonesia masih sangat terbatas. Sementara jumlah pengguna narkoba yang mengalami ketergantungan sangat besar. Mereka membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, ke depan kita memerlukan peningkatan pelayanan rehabilitasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Permasalahan kedua adalah permasalahan tentang peredaran gelap narkoba. Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, telah diungkap kasus kejahatan narkoba dengan jumlah tersangka dan barang bukti yang cukup besar. Namun hal tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan dengan jumlah narkoba ilegal yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum harus diintegrasikan dengan upaya pemulihan dan upaya pencegahan. Hal ini untuk memetakan siapa pelaku kejahatan narkoba yang perlu direhabilitasi, siapa yang perlu dipenjara, serta siapa pula yang sekaligus perlu dipenjara dan direhabilitasi. Hal ini selaras dengan tujuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Permasalahan berikutnya adalah permasalahan stigma negatif atau pandangan negatif masyarakat terhadap pengguna narkoba. Mereka dianggap sebagai penjahat. Bahkan apabila kampung kembali, mereka dianggap sebagai residivis. Mereka dikucilkan oleh lingkungan, bahkan oleh keluarganya sendiri. Mereka seharusnya diselamatkan, dibimbing agar pulih kembali dan mempunyai masa depan yang lebih baik, serta dapat bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, pada hari yang sangat penting ini, saya mengajak kita semua untuk menyamakan persepsi dan pemahaman kita atas beberapa hal yang sangat penting dan menjadi perhatian kita bersama. Pertama, menyangkut cara pandang terhadap permasalahan narkoba. Mari kita rubah pandangan kita
terhadap pengguna narkoba. Kalau dulu pengguna narkoba kita anggap sebagai penjahat, maka saat ini kita harus menganggap mereka sebagai korban atau orang sakit. Mereka memang berada dalam dua dimensi permasalahan, yaitu pelaku kriminal dan orang sakit. Terhadap mereka, solusinya adalah dipulihkan melalui rehabilitasi secara komprehensif, mulai dari tahap rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, sampai dengan proses reintegrasi sosial. Apabila kita tidak memiliki pandangan yang salah terhadap pengguna narkoba, maka akan mempersulit dan menghambat upaya penanganan terhadap permasalahan narkoba. Hal kedua, menyangkut peran dan kontribusi kita sebagai anggota masyarakat. Apa yang bisa kita lakukan dalam upaya mencegah dan menyelamatkan pengguna narkoba? Kita dapat memulai melakukan pencegahan dari lingkungan keluarga yang merupakan langkah awal dalam membangun gerakan nasional mewujudkan hidup sehat tanpa narkoba. Langkah ini dapat kita lakukan bersama, mulai dari membangun budaya saling asuh dalam keluarga. Karena dari situ awal dari dimensi pencegahan, dan dari situ pula awal dari upaya untuk menyelamatkan pengguna narkoba secara nasional. Ketiga, mengenai peredaran gelap narkoba. Terhadap jaringan peredaran gelap narkoba perlu mendapat hukuman yang setimpal. Para penegak hukum yang menangani kejahatan narkoba agar selalu menjaga integritas, melakukan langkah-langkah secara agresif, membongkar jaringan sampai ke akar-akarnya, menuntut mereka dengan tindak pidana pencucian uang, agar jaringan sindikat kejahatan narkoba tidak berdaya. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, Indonesia, negeri yang kita cintai ini terus membangun diri. Kita tengah melaksanakan transformasi besar untuk jangka waktu 20 sampai 50 tahun ke depan. Dan kita sepakat pada tahun 2030 ingin menjadi emerging economy. Kita ingin Indonesia pada tahun 2045, 100 tahun setelah merdeka, menjadi negara yang ekonominya semakin kuat dan berkeadilan, demokrasinya semakin matang dan stabil, peradaban kehidupan masyarakatnya semakin maju dan unggul. Bangsa Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana dari 245 juta penduduk Indonesia yang tergolong berusia produktif adalah sangat besar. Apabila generasi yang berusia produktif ini sehat secara jasmani dan rohani, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, maka mereka akan menjadi the real human capital bagi kejayaan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Para undangan dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen bangsa, baik pemerintah tingkat pusat maupun daerah, organisasi kemasyarakatan, kalangan dunia usaha, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah berkomitmen dalam mendukung upaya menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran penegak hukum, baik Polri, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Dirjen Bea Cukai, PPATK, Kementerian Hukum dan HAM, dan jajaran penegak hukum lainnya yang telah bekerja sekuat tenaga dan dedikasi yang tinggi dalam rangka memberantas jaringan kejahatan narkoba. Secara khusus saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, Komnas Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Perempuan, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu, Pertamina, para pemilik lembaga rehabilitasi, lembaga atau organisasi swadaya masyarakat yang menangani masalah-masalah narkoba, dan seluruh komponen bangsa yang telah berkomitmen dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak seluruh pimpinan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, untuk dapat meningkatkan kapasitas dan fasilitas rehabilitasi dalam melayani masyarakat yang menjadi pengguna narkoba, khususnya pecandu narkoba, sehingga mereka semua dapat kita selamatkan. Hanya dengan kebersamaan ini kita dapat menyelamatkan para pengguna narkoba. Demikian sambutan saya dalam rangka peringatan HANI tahun 2014 ini. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita terus berjuang, bekerja sekuat tenaga, menjadikan negara kita makin terbebas dari kejahatan narkoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 26 Juni 2014. Kepala Badan Narkotika Nasional, Dr. Anang Iskandar, SH.MH, Komisaris Jenderal Polisi. Selesai. Ya. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta upacara yang kami hormati, marilah kita sama-sama mengangkatkan tangan dan menundukkan kepala kehadirat Allah SWT untuk membacakan doa. Bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian non muslim, silakan menurut beragama dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukadzib mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jidal karimin azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di lapangan ini dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional. Mudah-mudahan dalam memperingati HANI, kami bangsa Indonesia dapat menggugah hati agar rakyat dan bangsa kami dapat terlepas dari jeratan narkoba. Ya Allah, ya Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih, berikanlah kami kekuatan hati kami dalam menjalankan tugas-tugas yang kami emban, agar dalam menjalankan tugas dengan baik dan mampu menahan diri dari godaan-godaan yang akan merusak sendi kehidupan bangsa kami. Ya Allah, ya Rahim, atas rahim dan sayangmu ya Allah, jauhkanlah dan tutupkanlah hati bangsa kami daripada penyalahguna narkoba, karena narkoba ini akan membuat kehidupan kami menjadi sengsara, baik secara fisik, mental, sosial maupun spiritual. Untuk itu ya Allah, hindarilah kami dari kejahatan tersebut. Dan akhirnya kami mohon kepadamu, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta dosa para pemimpin-pemimpin kami. Berikanlah kami dan berikanlah kemampuan kepada kami agar kami dapat konsisten dan konsekuen dalam memerangi bahaya narkoba, khususnya di Sumatera Selatan. Amin, amin ya rabbal alamin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai.